salam pada ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma amalan maqbulah. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Ini Ibu lihat dari wajah-wajah kalian pada hari ini, walaupun kita mulai pelajaran dikasih ya, tapi Ibu yakin dengan menengok wajahnya kita akan tetap semangat ya. Oke, sebelum Ibu memulai, Ibu akan absen dulu semua. Semoga kedepannya dikasih akses selalu walaupun dalam masa pandemi saat ini. Ya, oke. Sebelum kita mulai, Ibu mau bertanya kepada kalian, pernahkah kalian pergi jalan-jalan ke taman yang dekat Sungai Kuantan kita? Nah, apa yang kalian amati? Sungainya Berwarna kecoklatan. Apa lagi yang kalian lihat di sana? Mesin dompeng. Nah, ya, untuk apa mesin dompeng itu? Mencari emas. Tapi tempat kita ini, daerah kita ini kaya akan emas. Makanya orang akan berdatangan untuk mencari emas atau menambah emas. Tapi ingat, yang dibolehkan untuk menambah emas itu adalah yang pakai izin, tetapi yang tidak pakai izin tidak. Ya, kita akan membahas, mengapa Ibu tanyakan itu, karena kita akan membahas tentang pencemaran air. Tadi kalian coba kamu perhatikan, kemudian kamu ambil kesimpulan apa hubungan dari kelima gambar ini. Ya, Ibu kasih waktu 2 menit untuk mencari hubungan atau apa menurut kalian gambar yang Ibu sajikan ini. Silakan waktu 2 menit. Silakan bekerja. Nanti waktu Ibu akan bertanya itu. Oke, waktu udah 2 menit. Siapa yang pertama yang menyampaikan apa yang gambar yang Ibu sajikan ini? Ayo. Ayah, silakan Rifa. Gambar 1 sungai. Gambar 2 orang yang lagi cuci baju di sungai. Ya. Gambar 3 orang yang lagi mandi di sungai. Gambar 4 orang yang mendompeng di sungai. Gambar 5 ikan yang mati di sungai. Ya, kayak itu gambarnya. Sekarang siapa yang bisa untuk menghubungkan dari kelima gambar tersebut? Ya. Mana? Ayo. Silakan coba, Agnes. Di sungai ada banyak kegiatan. Ya. Contohnya bisa mencuci baju, bisa bersama, bisa mendompeng dan bisa memelihara ikan. Apakah itu bagus ya, nomor? Kegiatan mana yang bagus untuk dijadikan pemanfaatan sungai tersebut? Ayo. Tiga. Ingat? Dua. 4 dan 5 ini bagaimana? Itu Akan merusak ekosistem ini. Mengapa Ibu sajikan ini? Inilah yang akan kita pelajari. Ya, pencemaran air. Nah, jadi menurut kalian apakah ini pantas dilakukan? Tidak. Ini akan Ibu sajikan kompetensi dasar indikatornya. Yang pertama, untuk KD-nya menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Kemudian Melakukan penyelidikan pengaruh pencemaran air terhadap kelangsungan hidup ikan dengan benar dan teliti. Melalui kegiatan penyelidikan dan hasil pengamatan, peserta didik dapat membuat penyajian data dengan kreatif. Berdasarkan data hasil penyelidikan, peserta didik dapat membuat laporan tentang solusi pemecahan masalah pada pencemaran air dengan disiplin.
Berdasarkan data hasil penyelidikan, peserta didik dapat mengkomunikasikan laporan sebagai hasil karya dengan percaya diri. Ya, inilah nanti tujuan yang akan kita capai dari pelaksanaan KBM kita pada pembelajaran kita. Kita akan berdiskusi kelompok ya dengan menggunakan LKPD. Nanti LKPD-nya Ibu berikan. Kemudian nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kemudian nanti Ibu akan mengevaluasi. Siapa yang sudah menonton dari link yang sudah Ibu berikan ini? Akan Ibu berikan melalui WhatsApp group. Nah, sekarang siapa yang bisa? Ayo. Apa kesimpulan atau apa yang didapat dari berita ini? Ayo. Coba. Padahal kalian sebenarnya sudah menontonnya di rumah. Oh ya, udah? Nggak baca? Iya. Coba, Agnes. Nah, begini. Ribuan ikan mati selain faktor cuaca ekstrim juga karena adanya limbah pabrik di sekitar waduk. Warga melihat ada perubahan warna pada sungai, berwarna keruh dan berwarna kecoklatan serta berbau. Oh, berarti Agnes telah melihat atau menonton video ini dari link yang sudah Ibu berikan. Oke, jadi untuk kita membuktikan, tadi Agnes bilang bahwa di sekitar waduk itu ada apa tadi guys? Ada perubahan pabrik. Ada pabrik katanya. Jadi pabrik itu di sekitar sungai, kemudian tiba-tiba ikan banyak mati katanya. Ikan banyak mati. Jadi benarkah limbah pabrik tadi dapat menyebabkan terganggunya ekosistem, terutama ikan yang kita saksikan ini banyak mati? Untuk itu kita akan membuktikannya dengan kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Nah, ya. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Kalian silakan berkelompok sesuai dengan yang sudah kita buat minggu yang lalu. Silakan. Silakan maskernya dipasang. Nah, kita. Ya, silakan duduk di kelompoknya. Untuk anggota kelompoknya silakan mengambil peralatan alat dan bahan yang telah disediakan. Baca LKPD dengan baik, kemudian lakukan kegiatan akademik angka tersebut. Silakan bekerja. Ya, kelompok yang mana dulu akan menyajikan hasil pengamatan yang telah kalian lakukan pada percobaan. Ya, kelompok siapa dulu? Silakan. Yang kelompok lain silakan mau menanggapi dari hasil kelompok kawannya. Silakan menanggapi
rapi atau ada yang beda atau apa nanti. Oke, ya. Ya, silakan Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil pengamatan, Ya. yaitu pada air bersih ikan ginseng ikan bernafas 87 kali per menit. Oke. Air sabun 35. Aldi argumen, kenapa? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau membacakan hasil pengamatan kami terhadap ikan dengan air peka, bensin, dan sabun. Ya. Dan Silakan dikumpulkan lembarnya, kegiatan kamu yang belum dilaksanakan. Temukan nama kelompoknya. Kumpul sini hasil daripada kegiatan yang kalian lakukan. Oke. Terima kasih. Dari 2 kelompok ini, ya, semuanya telah melaksanakan dengan baik kegiatan kelompoknya. Semoga kedepannya lebih baik lagi. amin. Amin ya Rabbal alamin. Ya, jadi silakan pada sini lagi. Bisa disimpulkan zat kimia seperti bensin, sabun, juga bisa membuat ikan pernapasan insangnya melambat dan mati karena zat kimia mengandung zat yang tidak bisa dicerna oleh ikan. Ada yang menambahkan? Dimas menambahkan? Apa kesimpulan yang kamu tambahkan? Tindakan atau pencegahan supaya aliran tidak tercemar, ya kan? Nah, apa usahanya Mas sebagai kamu seorang siswa? Nah, bagaimana? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan, terutama karena pokok bahasan kita adalah pencemaran air, berarti di sungai atau di perairan. Oke, itu yang akan. Kemudian zat-zatnya tadi sebenarnya banyak zatnya, tapi yang kita ambil sebagai contoh sampel adalah apa? Sabun. Sebenarnya itu banyak lagi, bisa benda-benda plastik juga dapat mengganggu, terutama juga mengganggu pemandangan. Baiklah, untuk hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Untuk besok kita akan masuk ke pencemaran udara. Silakan baca bukunya. Ya. Kemudian nanti kalau ada yang ibu berikan, silakan kamu lihat dan kamu amati. Ya. Nanti setelah kegiatan ini selesai, silakan kamu bersihkan semua alat-alat yang telah kamu gunakan. Ya. Ikan yang masih hidup nanti kamu kembalikan lagi ke akuarium kita. Oke, Ibu sudahi. Saya ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.